Kera bukan sembarang kera. Mereka bukan sekedar hewan liar, melainkan penguasa baru di bumi yang dulu didominasi oleh manusia. Sebuah film yang mengisahkan tentang perjuangan dan kebangkitan kera-kera yang berevolusi secara tak terduga menjadi makhluk cerdas dan berpikir seperti manusia. Dunia terbalik, ya, dengan kera yang memiliki kecerdasan dan bisa berkomunikasi layaknya manusia, sementara manusia digambarkan sebagai makhluk primitif dan terbelakang. Bahkan manusia sendiri diburu oleh para kera, begitulah gambaran yang ada di film Kingdom of the Planet of the Apes. Merupakan salah satu franchise film Hollywood yang sudah sangat mendunia dan terbilang sangat sukses dengan triloginya, yaitu Rise of the Planet of the Apes tahun 2011, Dawn of the Planet of the Apes 2014, dan War for the Planet of the Apes 2017. Apakah film keempatnya ini lebih bagus atau bakal lebih tidak bagus dari trilogi sebelumnya? Yuk, langsung ambil cemilan, duduk santai, and let's talk about it. Dengan kehadiran sequel terbarunya ini, setelah 7 tahun vakum dari film terakhirnya, yaitu The War of the Planet of the Apes tahun 2017, kami pun merendahkan ekspektasi saat menonton film Kingdom of the Planet of the Apes ini. Ya, karena seharusnya saga Planet of the Apes sudah sepatutnya berakhir di film War for the Planet for the Apes 2017. Dengan kesuksesan triloginya, kami bahkan sempat berpikir bahwa pembuatan sequel keempat ini terkesan dipaksakan dan hanya untuk mendulang uang saja. Namun, setelah menikmati 145 menit dari Kingdom of the Planet of the Apes, semua keraguan itu terjawab dengan cara yang memuaskan. Film keempat ini mampu melanjutkan legacy franchise Planet of the Apes dengan cukup menjanjikan. Kingdom of the Planet of the Apes juga disebut sebagai standalone sequel. Film yang berdiri sendiri namun masih memiliki sedikit koneksi dengan trilogi sebelumnya. Bagi kalian yang belum mengikuti film trilogi terdahulunya, maka tidak masalah jika kalian langsung menonton film ini tanpa menonton film trilogi sebelumnya. Namun, jika kalian ingin tahu asal-usul kera yang menjadi cerdas dan manusia yang mulai punah dan bertingkah seperti binatang, maka kalian wajib menonton trilogi sebelumnya untuk mendapatkan experience menonton yang lebih mendalam. Kingdom of the Planet of the Apes juga mengusung era baru dengan wajah berbeda baik di depan dan di balik layar. Tidak ada lagi Caesar sebagai jantung cerita dari trilogi sebelumnya. Matt Reeves yang meninggalkan kursi sutradara dari trilogi terdahulunya yang digantikan oleh Wes Ball yang juga merupakan sutradara dari franchise Maze Runner. Dan Josh Friedman sebagai penulis naskah. Film ini mengambil latar waktu 300 tahun setelah kematian Caesar di film War of the Planet of the Apes 2017. Kisahnya berfokus pada simpanse muda bernama Noah yang diperankan oleh Owen Teague dan berpetualang bersama seorang perempuan manusia bernama Mai yang diperankan oleh Freya Allen untuk menentukan nasib dari kaum kera dan manusia ke depannya. Di sisi lain, ada kerajaan kera pimpinan Proximus Caesar yang mencoba mengambil alih teknologi kuno manusia sembari memperbudak kaum kera lainnya. Kerajaan kera pimpinan Proximus pun dianggap sangat melenceng dari ideologi Caesar ratusan tahun yang lalu. Sequel ini masih menghadirkan premis yang sama dengan 3 film sebelumnya, yaitu konflik antara manusia dan para kera. Premis itu kemudian dikembangkan menjadi narasi baru yang diramu Josh Friedman sebagai penulis naskah dan Wes Ball di kursi sutradara. Keputusan itu memberikan keleluasaan untuk membangun dunia yang baru bagi kera dan manusia. Josh Friedman meningkatkan peluang itu dengan menunjukkan kera yang terus berjuang membangun peradaban untuk menjadi spesies paling dominan di bumi. Di sisi lain, ia juga tidak luput memperlihatkan manusia yang mengalami kemunduran hingga menghilang dari peradaban. Era manusia pun nyaris berakhir sejak orang-orang yang tersisa berubah menjadi liar dan primitif. Penggambaran tentang perubahan kondisi dunia setelah peristiwa War for the Planet of the Apes 2017 diracik dengan cukup rapi. Film ini menghormati trilogi pendahulunya dengan tetap menyelipkan peristiwa hingga warisan Caesar dalam bagian-bagian penting ceritanya. Perubahan manusia yang menjadi liar dan primitif di film ini bukan tanpa alasan dan dibuat begitu saja. Seperti yang dijelaskan pada film sebelumnya, perubahan tersebut terjadi karena akibat dari virus yang disebut simian flu. Berawal ketika ilmuwan bernama Will Rodman dari perusahaan Genesis mengembangkan obat bernama ALZ-112 untuk menangani penyakit Alzheimer.
Will melakukan uji coba dari obat tersebut pada seekor simpanse dan ternyata berhasil membuat kera menjadi cerdas. Para ilmuwan mencoba mengembangkan ALZ-112 menjadi versi terbaru yang bernama ALZ-113. Obat tersebut kembali diuji coba kepada kera. Namun ALZ-113 kemudian justru berkembang menjadi sebuah virus yang mematikan bagi manusia. Virus ini dinamakan simian flu yang sangat mudah menyebar dan membuat manusia kehilangan kemampuan untuk berbicara dan bertingkah seperti layaknya binatang, sehingga menjadi awal dari kepunahan umat manusia. Dan dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa virus simian flu semakin menyebar ke seluruh penjuru bumi. Peralihan cerita dari era Caesar menuju era Noah berjalan mulus dan rapi. Kingdom of the Planets of the Apes bahkan mempertegas perubahan itu dengan memperlihatkan eksistensi manusia dan kera yang terus bertukar di bumi distopia tersebut. Setelah pada salah satu adegan menampilkan Noah dan Raka yang diperankan oleh Peter Macon berusaha menjinakkan manusia dengan memberikan apel. Berbagai karakter kera dalam film ini juga berulang kali menyebut manusia sebagai makhluk yang bodoh. Pemandangan semacam itu tentu berbanding terbalik ketika kera masih dikurung dan dianggap primitif oleh manusia dalam film Rise of the Planet of the Apes 2011. Faktor yang turut berperan dalam menghidupkan akting para aktor pemeran karakter kera dalam film ini adalah efek visualnya. Sebab para karakter kera di film ini diciptakan lewat teknologi motion capture, sehingga raut wajah para karakter keranya benar-benar mengikuti ekspresi aktornya masing-masing. Kualitas efek visual yang dihadirkan Kingdom of the Planet of the Apes pun sangat baik sehingga membuat penampilan para kera di sepanjang film menjadi lebih realistis. Lewat visualnya, film ini juga berhasil menggambarkan situasi dunia yang sudah 300 tahun terbengkalai dengan sangat nyata. Film keempat ini benar-benar ditunjang dengan eksekusi audiovisual yang menakjubkan. Kamera sesekali bergerak cepat dan diarahkan secara close up mengikuti lincahnya kawanan kera yang tengah memanjat tebing. Pada momen lain, kamera dibiarkan diam dan dibidik secara long shoot agar mata penonton mampu menangkap keindahan panorama zaman itu. Eksekusi Kingdom of the Planet of the Apes semakin megah berkat scoring musik gubahan John Paisano. Komposisi dan penempatan scoring film ini mampu memperkuat nyawa setiap adegannya. Meski cukup menjanjikan, Kingdom of the Planet of the Apes tetap tak terlepas dari kekurangan. Bobot cerita yang bermutu nyatanya tidak diikuti dengan pengaturan ritme yang proporsional. Di bagian awal cerita yang menampilkan perjalanan Noah dan Mae dibangun dengan cukup baik. Namun menuju pertengahan film, temponya sedikit melambat. Pengenalan Noah sebagai karakter utama baru di universe ini juga kurang mendalam. Proximus Caesar juga kurang mendapat porsi untuk menggambarkan sisi jahatnya, di mana sebenarnya Proximus Caesar memiliki peluang menjadi villain kera yang lebih kompleks dibanding Koba dalam Dawn of the Planet of the Apes 2014. Namun, di samping beberapa catatan miring tersebut, menurut kami, Kingdom of the Planet of the Apes cukup pantas menyandang predikat penerus trilogi Planet of the Apes. Hal ini tentunya sangat melampaui ekspektasi kami sebelumnya. Kingdom of the Planet of the Apes juga mendapat pujian dari para kritikus film dalam berbagai ulasan media internasional. Menurut laman agregator Rotten Tomatoes, per video ini dibuat, Kingdom of the Planet of the Apes menorehkan skor kritikus 80% dari 306 ulasan. Sedangkan skor audiens sebesar 77% dengan lebih dari 2.500 rating pengguna. Namun tetap saja penilaian impresif itu masih tidak mampu melampaui 3 film terdahulunya. Meski begitu, skor 80% Kingdom of the Planets of the Apes sudah cukup untuk menuai pujian dari kalangan kritikus dan dinilai berhasil menjadi awal yang menjanjikan bagi waralaba yang tengah merintis era baru. Dan skor rating untuk film Kingdom of the Planet of the Apes versi Pojok Review adalah 8 dari 10. Seru dan menarik mungkin menjadi dua kata yang tepat untuk menggambarkan film Kingdom of the Planets of the Apes, karena film ini berhasil menghadirkan sebuah konsep cerita baru yang tidak kalah solid dengan film-film sebelumnya. Bahkan film ini berpotensi tinggi untuk membangun triloginya sendiri. So, itu tadi review singkat untuk film Kingdom of the Planet of the Apes versi Pojok Review. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk menantikan video selanjutnya. And then see you on the next video.